Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Muhammad Ali Yahya selaku dosen pengampu mata kuliah bimbingan dan konseling, dan juga teman-teman PAIA yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat melakukan pembelajaran secara online pada sore hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di dunia maupun di akhirat. Di sini saya dari kelompok 8 akan menjelaskan materi tentang jenis-jenis permasalahan perilaku peserta didik. Sebelum itu, kelompok kami terdiri dari Amrina Rosyada, Aska Fahri Rusli, dan saya Bahtiar Fikri Musyarof. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis permasalahan perilaku peserta didik. Berikut ini adalah jenis-jenis permasalahan perilaku peserta didik, yaitu diantaranya yang pertama, masalah siswa. Terdapat beberapa pengertian masalah menurut beberapa ahli. Menurut Winkel 1991, masalah adalah sesuatu yang dapat menghambat, merintangi, dan mempersulit dalam usaha mencapai sesuatu. Menurut Nata Wijaya dalam Arhizon 2007, masalah yaitu sesuatu yang diragukan, dipertanyakan, dibingungkan, dicemaskan, ataupun diresahkan tentang berbagai hal atau keadaan. Permasalahan yang dihadapi siswa sangat bervariasi, tergantung dari akibat hubungan yang akan terjadi dalam kegiatan aktivitas belajar yang dilakukan siswa tersebut. Karena yang terpenting adalah apakah permasalahan tersebut menghambat kinerja belajar atau tidak, dan suatu masalah yang dianggap serius yang dialami siswa juga belum tentu terdampak pada siswa yang lain. Dalam hal ini, orang tua dan guru harus memahami masalah atau masalah psikolog yang dialami oleh siswa dan memberi mereka kesempatan untuk mengembangkan kepribadian mereka sendiri. Oleh karena itu, sekolah atau guru tidak hanya berfungsi memberikan pengetahuan dalam kegiatan belajar mengajar di kelas, tetapi juga dapat membantu siswa untuk mengembangkan bakat dan kepribadian siswa-siswi secara utuh. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis masalah siswa di sekolah. Yang pertama yaitu masalah emosi. Emosi pada diri remaja merupakan masalah yang seringkali muncul dan menjadi faktor penyebab masalah-masalah lainnya. Masalah pada diri remaja adalah emosi yang cenderung tidak dapat diatur, sangat kuat, dan tidak terkendali. Hal ini terlihat dari gejala yang timbul akibat masalah tersebut, yaitu mudah marah, mudah terpancing emosi, mudah meledak-ledak. Contohnya seperti dari hal tersebut yaitu banyaknya kasus tawuran antar pelajar sekolah, dan masih banyak yang lainnya. Yang kedua yaitu masalah penyesuaian diri. Pada saat penyesuaian diri remaja dituntut untuk dapat berbaur dengan lingkungan. Hal ini biasanya menimbulkan masalah karena pada masa penyesuaian diri, remaja menemui banyak hal yang berbeda yang dia harus mengikuti hal tersebut. Oleh karena itu, terkadang remaja akan bersifat kontra pada lingkungan yang tidak disukainya, akan bersikap pro pada lingkungan yang disukainya. Karena remaja belum tentu suka dengan lingkungan tersebut.
tergantung pada dirinya sendiri. Yang ketiga yaitu masalah perilaku seksual. Pada masa ini, remaja mulai tertarik pada lawan jenis, bersikap romantis yang diikuti keinginan yang kuat untuk memperoleh dukungan dan perhatian lawan jenis. Sebagai akibatnya, remaja mempunyai minat yang tinggi pada seks. Untuk menanggulangi dan mengatasi masalah itu, sekolah hendaknya melakukan tindakan nyata, yaitu diantaranya memasukkan pendidikan seks ke dalam mata pelajaran yang bersangkutan, misalnya tentang reproduksi pada pelajaran biologi, seks yang baik dalam bidang agama, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu masalah perilaku sosial. Tanda-tanda masalah perilaku sosial pada remaja dapat dilihat dari diskriminasi terhadap mereka yang belajar belakang ras, agama, atau sosial ekonomi yang berbeda. Untuk mencegah dan mengatasi masalah tersebut, sekolah dapat menyelenggarakan kegiatan kelompok dengan tidak memperhatikan latar belakang suku, agama, sosial, dan ekonomi. Sekolah harus memerlukan siswa secara sama dan tidak membeda-bedakan antara siswa satu dengan siswa yang lainnya. Yang kelima yaitu masalah moral. Remaja ditandai dengan adanya ketidakmampuan remaja membedakan yang benar dan yang salah. Hal ini disebabkan oleh ketidakkonsisten dalam konsep benar dan salah yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mencegah masalah tersebut, sebaiknya sekolah menyelenggarakan kegiatan keagamaan dan meningkatkan pendidikan budi pekerti yang baik. Yang selanjutnya yaitu masalah keluarga. Sebab umum pertentangan keluarga pada masa remaja adalah standar perilaku, metode disiplin, hubungan dengan saudara kandung, dan sikap yang sangat kritis pada remaja. Remaja sering menganggap standar perilaku orang tua yang kuno dan yang modern berbeda. Yang terakhir yaitu cara mengatasi masalah yang dihadapi siswa. Masalah emosional, moral, dan perilaku sosial. Berikut ini adalah beberapa masalah yang dihadapi siswa beserta cara penanganannya. Di antaranya yaitu masalah emosional, moral, dan perilaku sosial. Dalam hal ini biasanya akan timbul perilaku agresif pada diri siswa. Perilaku agresif yang ditunjuk peserta didik adalah biasanya dalam bentuk perilaku agresif verbal dan fisik. Dalam bentuk perilaku agresif verbal, biasanya peserta didik menunjukkan dengan menganggap dirinya yang paling benar, melontarkan kata-kata yang tidak baik untuk mempertahankan kelemahannya, menyindir teman dengan tujuan untuk menyakiti hati perasaan orang lain, membantah dan memarahi orang lain di depan orang banyak sehingga tidak jarang membuat orang lain menjadi tersinggung. Menurut Keswara dalam Kulsum 2014, cara atau teknik sebagai langkah konkret yang dapat diambil untuk mencegah keunggulan atau berkembangnya tingkah laku agresif adalah yaitu yang pertama, menanamkan moral merupakan langkah yang paling tepat untuk mencegah kemunculan tingkah laku agresif. Yang kedua, untuk mencegah perkembangan tingkah laku agresif, yang perlu dilakukan adalah menggambarkan nilai-nilai yang mendukung perkembangan tingkah laku non-agresif dan menghapus atau setidaknya mengurangi nilai-nilai yang mendorong perkembangan tingkah laku agresif. Yang ketiga yaitu pengembangan kemampuan memberikan empati. Pencegahan tingkah laku agresif bisa dan perlu menyertakan pengembangan kemampuan mencintai pada individu-individu. Yang selanjutnya yaitu masalah perilaku seksual. Pendidikan seksual ini juga termasuk dalam hubungan baru yang lebih matang dengan lawan jenis. Pada masa ini, informasi tentang masalah seksual sudah seharusnya mulai diberikan untuk menghindari agar remaja tidak mencari informasi sendiri karena bisa keliru, karena sumbernya belum tentu jelas. Peran bimbingan dan konseling dalam mengatasi permasalahan ini yaitu yang pertama, peran pemberian informasi seksualitas, yaitu dari perubahan dan perkembangan fisik, mental, dan juga kematangan emosional yang berkaitan dengan masalah seksual pada remaja. Pendidikan seksual juga harus memberikan informasi yang baik dan benar
mengenai kesalahan yang menyimpang seksual yang dapat mengganggu kesehatan fisik dan mental remaja, serta diberikan pengetahuan terkait dampak negatif pergaulan bebas dan perilaku seksual dini. Remaja perlu diberikan informasi tentang dampak negatif pergaulan bebas dan perilaku seksual dini agar tidak mudah terjerumus dalam seksualitas dini. Yang selanjutnya yaitu peran pembentuk sikap positif siswa, yang dengan mengajak remaja untuk menyalurkan energi dan waktunya guna yang positif. Jadi kita di sini sebisa mungkin melakukan aktivitas yang positif, yang produktif agar terhindar dari pikiran-pikiran yang berbau seksualitas. Kecenderungan terjadi perilaku seksual menyimpang dapat terjadi salah satunya karena adanya rasa ingin tahu, penasaran dari waktu luang yang berlebih. Jadi kita janganlah banyak bermalas-malasan karena bisa jadi nanti ketergantungan dengan selalu berpikir tentang rasa ingin tahu seksualitas, dan juga mengajak remaja menjauhkan diri dari perilaku seks bebas dan di luar nikah beserta dengan dampak-dampak negatifnya. Nah, selanjutnya yaitu masalah penyesuaian diri siswa. Secara statistik, program bimbingan dan konseling pribadi sosial dapat meningkatkan kemampuan penyesuaian diri siswa terhadap keragaman budaya secara signifikan. Karena itu, implementasi layanan bimbingan dan konseling pribadi sosial di sekolah tidak hanya dilakukan dengan dipadukan dalam aktivitas lain, seperti dengan kegiatan akademis dan ekstrakurikuler, tetapi akan lebih baik apabila dilakukan secara khusus dan fokus agar kedepannya siswa tidak hanya memiliki kemampuan memahami diri secara positif, tetapi memiliki orientasi kehidupan pribadi dan sosial yang lebih baik serta mampu penghargaan terhadap perbedaan siswa yang lainnya. Kesimpulannya yaitu permasalahan yang dihadapi siswa sangat bervariasi, tergantung dari akibat hubungan yang akan terjadi dalam kegiatan atau aktivitas belajar yang dilakukan siswa tersebut. Masalah-masalah tersebut ada yang secara langsung mempengaruhi individu itu sendiri dan ada pula yang tidak secara langsung. Dan setiap masalah memiliki interval waktu yang berbeda di antara mereka. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, guru bimbingan dan konseling sekolah pada akhirnya seorang psikologikal edukator, sedangkan pendidik adalah tenaga berpendidikan yang berkualitas sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widya iswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lainnya. Berdasarkan pengertian pendidikan tersebut, dapat diketahui bahwa guru BK atau konselor sekolah mempunyai tanggung jawab sebagai tenaga kependidikan dalam berpartisipasi dan pendidikan sesuai dengan bidangnya, yaitu memberikan pelayanan bimbingan dan konseling kepada peserta didik. Sekian itu penjelasan dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.